Generation Capital kita mau ngebahas terkait introduction dulu ya. Introduction di mana khususnya kita bakal ngebahas tentang membangun mentalitas dan mindset dulu sebagai investor karena mindset dan mentalitas ini sangat penting ya teman-teman karena dalam perjalanan investasi itu kalau mindset dan mentalitas kita itu nggak cukup kuat, kita bakal terombang-ambing di dalam market. Baik itu keputusan kita yang jadi tidak tepat, keputusan kita yang jadi kurang rasional. Nah, maka dari itu dengan membangun mindset dan mentalitas ini kita akan lebih stabil. Temanya itu from zero to zero, enggak, from zero to hero. Nah, ini ada suatu quotes yang bagus banget dari Warren Buffett, di mana risk come from not knowing what you are doing. Jadi resiko di investasi khususnya di pasar saham itu terjadi itu ketika kita tuh nggak tahu apa yang kita lakukan. Kita nggak tahu kenapa kita beli perusahaan ini, kita nggak tahu kenapa kita harus jual. Nah, risiko itu akan terjadi kalau kita tuh nggak tahu apa yang kita lakukan. Sebaliknya, kalau kita tahu yang kita lakukan itu apa, kita beli karena apa, dan kita jual karena apa, maka risiko itu bisa kita minimalisir. Ini quotes yang luar biasa ya dari kakek Warren Buffett. Kemudian, kenapa sih Ridus capek-capek harus bikin sharing session, harus bikin kelas kayak gini? Simpel aja ya teman-teman, karena ternyata harga kelas belajar saham tuh mahal banget ya aslinya ya. Ini kayak dari Lord Benix nih, yang sering ngebawa tentang growth investing, value investing. Harga kelasnya Benix itu untuk 8 pertemuan aja sampai 9,2 juta teman-teman. Itu pun bahkan udah diskon 25% katanya. Harga aslinya itu 12,3 juta. Mahal banget ya. Padahal seharusnya edukasi pasar saham ini seharusnya hanya dinikmati oleh orang-orang yang berduit, tapi harusnya bisa menyeluruh ke bahkan ke level pendidikan, ke anak-anak sekolah. Nah, itulah. Kemudian juga kalau kita lihat dari yang lain, ini ada dari Andri Hakim. Bahkan harga kelasnya Andri Hakim itu dari 8 juta sampai dengan 13 juta. Bahkan ada beda-beda nih, ada business class, ada first class. Nggak tahu nih bedanya apa. Nah, ternyata buat belajar saham tuh semahal itu ya teman-teman. Bahkan tapi kita pun nggak tahu nih yang bakal diajarin tuh apa, apakah benar apa enggak gitu. Kita belum tahu pun kita ada harus bayar sebegitu mahalnya sampai belasan juta. Padahal kita nggak tahu materinya apa dan apakah se-worth it itu untuk kita bayar. Nah, alasan kedua, edukasi ini tuh seharusnya kayak tadi ya teman-teman. Edukasi pasar saham, cara investasi yang baik itu harusnya nggak hanya dinikmati oleh orang-orang berduit saja, tapi oleh semua orang dari lintas generasi. Itu seharusnya bisa menikmati edukasi di pasar saham. Kemudian yang ketiga, alasannya kenapa capek-capek buat kayak gini itu untuk mengedukasi dari level bawah secara gratis. Jadi informasi tentang pasar saham dan gimana kita bisa survive, bahkan kita bisa cari keuntungan itu harusnya dari level terbawah dan gratis, nggak perlu bayar jutaan hingga belasan juta. Kemudian keempat itu agar IHSG kita, teman-teman. IHSG kita ini jangan sampai diisi oleh orang-orang yang spekulator. Sayang sekali ya, kalau pasar saham kita banyak diisi oleh spekulator-spekulator yang nggak jelas gitu. Beli saham ya cuma karena grafiknya lagi naik, beli jual karena lagi turun, kayak nggak ada fundamental yang bagus gitu. Nah, ini juga terkait dengan gimana IHSG ini akhirnya membentuk Indonesia itu lebih baik lagi teman-teman. Karena sayang sekali gitu kalau uang yang udah capek-capek dicari oleh masyarakat kita atau oleh adik-adik kita minta orang tua, tapi diinvestasikan di pasar saham cuma dengan spekulasi yang akhirnya ngalir uangnya ke market maker atau bandar-bandar yang mencari keuntungan dari minimnya literasi terkait pasar saham yang bagus di Indonesia. Nah, berangkat dari situlah akhirnya kenapa Ridus di sini saya pribadi itu ingin memberikan sedikit
tips and trick bagi teman-teman mungkin baru mau mencoba investasi di pasar saham secara beneran gitu, nggak cuma ngikut-ikutan atau FOMO gitu. Nah, selanjutnya kenapa sih harus saham? Kenapa nggak yang lainnya? Kenapa nggak SBN dan instrumen investasi lainnya? Alasan pertamanya itu karena saham ini memberikan unlimited return ya. Tidak seperti SBN, tidak seperti obligasi pasar uang, obligasi atau reksadana obligasi, reksadana pasar uang yang return-nya itu sudah ditentukan. Teman-teman nggak bisa memaksimalkan return-nya. Return-nya itu udah ditentukan ya. Kalau misalnya bonds dengan yield 7%, ya udah teman-teman dapatnya 7%. Terus kalau dikasih bunga 8%, ya udah 8%. Nah, di pasar saham tuh nggak kayak gitu. Kita bisa dapat unlimited return bisa sampai berapapun. Bisa ratusan, puluhan persen. Itu sangat mungkin banget di pasar saham. Jadi kita mendapatkan return yang lebih maksimal dibandingkan instrumen investasi lainnya. Kemudian saham ini liquid ya, dibandingkan dengan investasi di properti seperti rumah, apartemen maupun tanah itu kan cenderung nggak liquid ya. Dimana kalau kita mau mencairkan itu kita harus mencari pembelinya dulu, kita harus menyesuaikan harga dengan pasar gitu. Nah, sedangkan saham ini kapanpun kita mau menjual itu akan insya Allah selalu ada pembelinya, kecuali kalau market kita beneran hancur. Dan insya Allah enggak lah. Dan yang ketiga itu alasannya predictable ya teman-teman. Dibandingkan instrumen investasi yang memberikan unlimited return lainnya seperti Forex dan Bitcoin, saham ini lebih cenderung bisa diprediksi karena yang kita beli di sini tuh beneran ada, nggak kayak Bitcoin yang kita tuh sulit buat memprediksi kapan Bitcoin ini naik karena sangat dipengaruhi oleh demand atau permintaan dari pasar terhadap Bitcoin itu. Sedangkan kalau saham, karena kita ini membeli perusahaan, jadi kita lebih bisa memprediksi gimana perkembangan harga sahamnya dengan melihat ke inti atau isi dari perusahaannya. Apakah perusahaannya akan tumbuh atau malah perusahaannya akan bangkrut, ya udah nggak usah kita beli sahamnya gitu. Jadi lebih predictable dibanding instrumen investasi yang kasih return unlimited lainnya. Nah, terus emangnya investasi di pasar saham ini bisa bikin kaya? Nah, ada dua sisi ya. Investasi di pasar saham ini bisa iya, bisa enggak. Enggak kenapa? Kita nggak bisa untuk berharap kita kaya dengan berinvestasi di pasar saham dengan sekali terjun. Kita investasi misalnya anggap aja 50 juta nih. Kita sekali investasi 50 juta terus kita berharap tiba-tiba kita langsung akan kaya dalam waktu 1 tahun, dalam waktu berapa bulan. Itu nggak mungkin. Itu sangat rarely terjadi, sangat langka dan mungkin oleh orang-orang tertentu aja yang punya orang dalam dan lain sebagainya, mungkin bisa aja, tapi secara umum itu hampir nggak mungkin buat kita tiba-tiba kaya di pasar saham. Tapi untuk jadi kaya melalui pasar saham itu sangat dimungkinkan apabila kita secara berkesinambungan, secara terus-menerus menginvestasikan uang kita dari hasil kerja kita, dari return kita, kita investasikan lagi secara terus-menerus. Dalam beberapa tahun baru kita akan menikmati investasi yang sudah kita keluarkan tersebut. Jadi buat kaya di pasar saham itu sangat memungkinkan dengan disiplin dan konsistensi. Nah, itu tadi yang disebut dengan teori compounding. Compounding di pasar saham ini sangat menarik ya, dibandingkan compounding di obligasi misalnya. Kalau kita compounding di obligasi, yang kita compounding itu cuma uang kita. Uang kita yang akan tumbuh secara terus-menerus, misalnya dari 15 juta kita dapat return 7 juta jadi 22 kita investasikan lagi jadi berapa? Jadi 30 misalnya. Terus 30 dapat return lagi misalnya 15 juta terus jadi 45 terus kita investasikan lagi, dia akan terus berkali lipat berlipat-lipat ganda sampai akhirnya mencapai tujuan finansial kita. Nah, itu yang namanya teori compounding. Itu yang pertama tadi, compounding uangnya ya teman-teman. Compounding uang ini kalau di instrumen lain ya itu kita cuma dapat uangnya doang yang tercompounding. Sedangkan kalau di pasar saham yang tercompounding itu nggak hanya uang tapi juga mental dan pengetahuan kita. Karena kita sendiri yang memutuskan investasi kita akan gimana.
Misalnya kita dari compounding pengetahuan nih, kita nanti akan belajar lagi gimana cara kita mencari saham. Mungkin kita akan salah pada awalnya, tapi dengan kita terus belajar, dengan kita terus menambah ilmu, nah maka pengetahuan kita juga akan terus tercompounding, akan terus bertambah, bertambah, dan bertambah. Itulah kelebihan investasi di pasar saham. Selain pengetahuan, compounding di pasar saham juga terkait mentality. Jadi mungkin pertama-tama kita investasi di pasar saham akan merasakan deg-degan kalau terjadi turun. Terus kita akan happy banget kalau naik misalnya 1%, 2%, kita udah happy banget gitu. Nah, tapi lama-kelamaan mental kita akan lebih kuat. Kalau turun kita ya biasa aja gitu. Mau turun 10%, mau turun 15%, 20%, justru kita akan menambah porsi kepemilikan kita. Pun ketika naik kita tidak terlalu happy. Kita akan terus menambah porsi kepemilikan. Nah, lama-kelamaan mental dan pengetahuan ini juga akan tercompounding. Inilah keunggulan kalau kita berinvestasi di pasar saham. Yang tercompounding tidak hanya uang, tapi juga mental dan pengetahuan. Nah, untuk memulai investasi di pasar saham dan menjadi seorang investor itu penting banget ya. Seperti pendahuluan tadi, bahwasanya mindset dan mentalitas itu penting untuk menjaga stabilitas kita dalam berinvestasi. Nah, ini ada quote nih. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Bahwasanya simpelnya bahwasanya pasar saham ini merupakan alat untuk transfer uang dari yang nggak sabar ke yang sabar. Nah, ini juga penting terkait dengan mindset dan mentalitas. Kalau kita nggak sabaran, ya yang ada kita malah transfer uang kita ke orang yang lebih sabar lagi, gitu teman-teman. Nah, kenapa sih untuk belajar mindset dan mentalitas ini kita perlu belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman, terutama kita belajar dari kakek-kakek atau orang yang sudah meninggal. Karena ada kata-kata bijak bahwasanya cara tercepat untuk menjadi orang hebat adalah belajarlah dari orang-orang besar yang telah meninggal. Nah, karena apa teman-teman? Karena kehidupan kita ini tanpa kita sadari itu seperti cycle aja ya. Dari bayi nanti kita jadi kecil, remaja, dan dewasa, kemudian kita meninggal. Nah, ketika kita dilahirkan itu, kita itu nggak punya pengetahuan apa-apa tentang dunia ini. Kita nggak tahu dunia ini sebaik apa, kita nggak tahu dunia ini sejahat apa, kita nggak tahu orang-orang bisa berbuat apa dengan kita nggak akan pernah tahu semua itu. Nah, pun ketika kita sudah dewasa, barulah kita menyadari, oh aku dulu membuat kesalahan ini, kayaknya seharusnya aku nggak kayak gini deh. Nah, itu baru kita dapetin ketika kita sudah dewasa. Nah, maka dari itu penting buat kita untuk mempelajari dari orang-orang yang sudah melewati fase-fase kita ini, teman-teman. Terutama dari orang-orang hebat yang sudah meninggal. Karena kita bisa mengikuti bagaimana pola kesuksesannya dan apa yang harus kita hindari agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahannya. Inilah yang menarik teman-teman. Bahwasanya kehidupan kita ini seperti cycle aja. Nah, nanti kita akan menemukan tuh banyak terjadinya penipuan yang kayak terus berulang aja gitu. Berulang aja. Kok masih bisa ya orang ada yang ketipu MLM misalnya. Kok bisa ya orang masih ada yang ketipu investasi di saham karena ajakan influencer? Ya karena memang orang-orang yang ketipu tuh cenderung nggak punya pengalaman, nggak punya pengetahuan terkait hal tersebut. Makanya bisa terjadi berulang-ulang aja. Nah, kita penting banget pertama itu belajar dari kakek Warren Buffett nih. Kakek Warren Buffett ini, dia ini julukannya itu ahlinya value investing. Nah, dia ini muridnya dari Benjamin Graham atau bapaknya value investing. Pertama kita belajar dari kakek Warren Buffett. Dia ini punya beberapa ujangan ya, bahasanya itu quotes lah. Beberapa hal yang harus kita pelajarin dan kita maknai. Yang pertama, yang tadi di pembukaan bahwa risiko itu risk come from not knowing what you are doing, bahwa risiko itu datang ketika kita tuh nggak tahu apa yang sedang kita lakukan, kenapa kita beli, kenapa kita jual. Nah, kalau kita nggak tahu alasan itu, maka risiko semakin besar. Dan sebaliknya, kalau kita tahu kenapa kita beli, kenapa kita jual, maka risiko kita akan semakin turun. Nah, wejangan yang kedua,
yaitu be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Nah, jadi teman-teman, kalau market itu terlalu serakah ya, kita seharusnya itu takut ya. Jangan sampai kalau kita menjadi bagian dari keserakahan itu. Karena ketika market itu terlalu serakah, itu biasanya harga itu sudah cenderung naik ya teman-teman. Semua orang tuh percaya, misalnya sebuah emiten itu akan naik 10.000%. Semua orang beli sampai dia mencapai puncaknya gitu. Kalau kita ikut-ikutan serakah, nah besar kemungkinan kita akan menjadi bagian cuci piring, istilahnya itu kita akan jadi pembeli di pucuk gitu, dan akhirnya akan turun. Nah, sebaliknya, kalau market itu terlalu takut, orang-orang tuh terlalu tidak percaya dengan sebuah perusahaan, justru itulah saatnya kita untuk menjadi serakah. Kita harus jadi greedy di saat itu. Nah, karena ketika market itu cenderung takut dengan sebuah perusahaan, dengan sebuah emiten, maka harganya akan turun. Contohnya pengalaman pribadi saya waktu di BRIS tuh. Dulu BSI itu semua orang takut dengan BSI karena kebocoran data. Jadi saham BSI itu turun dari hampir 2.000 hingga 1.400-an ya waktu itu. Ketika semua orang takut saham BSI turun parah, eh, justru aku semakin greedy tuh, semakin oke, kalau semua orang jual ya udah, aku tampung aja sebisaku. Nah, di saat itulah ketika market itu fearful, kita harus beli sebanyak mungkin yang kita mampu dan serasional mungkin menurut kita. Kita bagi juga time frame belinya, kapan kita harus beli sebesar 30%, nanti kalau turun lagi kita tambah muatan lagi, seperti itu kita atur. Nah, maka saat itulah kita akan menciptakan keuntungan ya teman-teman. Kita harus mencari momen-momen seperti itu. Nah, benar aja ketika semua orang sudah percaya lagi, akhirnya si BRIS atau BSI ini naik sampai ke 2.000 sampai 3.000-an. Nah, disitulah saya menjual. Akhirnya hampir dapat gain sekitar 100%. Nah, ketika semua orang greedy naik ke 2.900 sampai 3.000, saya jualan di situ teman-teman. Nah, sampai saat ini saham BRIS masih sideways ya, cenderung sideways di 3.000 sampai 2.000-an, dan disitulah saya keluar dan akhirnya mencari kesempatan investasi di perusahaan lainnya. Ini sangat penting buat kita pahami bersama. Yang kemudian yang ketiga yaitu it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Jadi wejangan dari kakek Warren Buffett ini, itu lebih baik kita itu beli perusahaan yang wonderful company gitu. Wonderful company ini seperti perusahaan yang berskala besar, yang punya permintaan besar gitu. Walaupun di harga wajarnya, dibanding kita beli perusahaan yang biasa-biasa aja tapi harganya murah. Ya ini luar biasa banget kalau kita memang bisa mencari sebuah perusahaan yang besar, yang berskala besar. Apalagi kalau di Amerika itu wonderful company banyak ya, kayak Apple, Amazon, itu kan Nvidia, itu kan perusahaan-perusahaan wonderful ya. Maksudnya dia skalanya internasional, semua orang pasti butuh Apple, semua orang pasti butuh Nvidia atau graphic card gitu. Itu wonderful company di level internasional. Kemudian yang keempat, wejangannya yaitu the stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Ya ini benar banget ya teman-teman. Jangan sampai kita jadi orang yang nggak sabar itu. Kita memang bisa meyakini bahwa sebuah perusahaan itu wonderful, sebuah perusahaan itu hebat, sebuah perusahaan itu bernilai. Tapi kita nggak pernah tahu kapan perusahaan itu akan naik, kapan dia akan turun. Jadi kita harus sabar dan yakin gitu. Jangan sampai kita jadi orang yang nggak sabar dan ngirimin uang kita secara cuma-cuma ke orang yang lebih sabar. Yang kelima yaitu you can produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Nah ini kita nggak bisa mempercepat keuntungan kita dengan kita memperbanyak investasi di saham-saham. Pokoknya kita tuh nggak pernah tahu lah kapan perusahaan kita yang kita beli itu akan memberikan return untuk kita. Kita nggak bisa mempercepat itu. Dan yang keenam, never invest in a business you cannot understand. Ini penting banget ya teman-teman.
bahwasanya kita itu harus investasi di bisnis yang kita tuh bisa mengerti. Kalau kita aja nggak ngerti, ya udah ngapain kita investasi di sana? Kita nggak ngerti gimana perusahaan ini bisa dapat untung, kita nggak ngerti gimana perusahaan ini menghadapi struggle-nya, maka lebih baik kita hindari. Kemudian yang ketujuh, price is not what you pay. Price is what you pay and value is what you get. Nah, bener banget bahwasanya harga itu yang kita bayarin, sedangkan yang kita terima itu nilainya. Nah, yang kita cari di sini adalah kita membayar lebih rendah untuk nilai yang lebih besar. Jangan sampai kita membayar lebih besar untuk nilai yang lebih kecil. Ini ibaratnya ada quotes dari kata orang Warren Buffett-nya Indonesia, si Bapak Lo Keng Hong. Kita tuh mencari perusahaan yang seperti mobil Mercy, tapi kita bayarnya seharga bajai. Jangan sampai kita membayar secara Mercy, tapi dapatnya bajai gitu. Kemudian kita belajar juga dari kakek yang kedua, ini adalah Charlie Munger. Charlie Munger ini adalah partnernya Warren Buffett. Kalau Warren Buffett kemarin itu cenderung dia mencari perusahaan yang murah, dia cari perusahaan yang value, under value. Nah, kemudian datanglah si kakek kedua ini, si Charlie Munger ini yang mengubah cara investasinya Warren Buffett. Akhirnya mereka nggak hanya mencari perusahaan yang under value, tapi juga mereka cari a wonderful company yang terus berkembang. Seperti mereka berinvestasi di Apple dan Bank of America. Mereka yakin Apple akan terus bertumbuh walaupun mereka beli di harga fair misalnya, ya udah akhirnya mereka membeli itu. Tapi wonderful company untuk di US itu memang lebih relatif bisa ditemui ya teman-teman, karena mereka punya skala internasional. Sedangkan wonderful company di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak yang bisnisnya bisa berskala internasional atau yang punya demand yang besar di masyarakat seperti itu. Wejangan yang pertama dari kakek Charlie Munger ini, yang pertama bahwa the big money is not in the buying and selling, but in the waiting. Nah, bener banget bahwasanya keuntungan besar itu nggak dengan kita jual beli detik, menit gitu, yang cari untung 1%, 2%, tapi ntar giliran rugi 5%, 10%. Jadinya pada akhirnya keuntungan kita itu nggak seberapa dibandingkan dengan kita menunggu. Mungkin kalau kita nunggu 5 bulan, 6 bulan, bahkan setahun, 2 tahun, keuntungan kita bisa puluhan hingga ratusan persen. Seperti itu maksudnya. Dan yang kedua, the desire to get rich fast is pretty dangerous. Ya, kalau kita punya keinginan, kita terlalu ingin kaya cepat. Nah, ini biasanya berbahaya ya teman-teman. Kita harus nikmati setiap prosesnya dengan compounding tadi. Kita nggak hanya compounding uang, tapi kita juga compounding pikiran, kita juga compounding hati atau perasaan. Jadi kita tidak terbawa dengan mentalitas yang terbawa oleh naik dan turunnya harga saham. Jadi semuanya tercompounding tuh uang, pikiran, dan mental. Nah, yang ketiga, the first rule of compounding, never interrupt it unnecessarily. Ya, jadi kalau kita udah compounding uang kita, sebisa mungkin kita terus mengcompoundingnya, kita investasikan lagi, kita tambah lagi, dan nggak usah diganggu. Apalagi kalau nggak butuh-butuh banget, nggak penting gitu. Misalnya kita udah compounding tapi uangnya kita ambil untuk hal-hal yang nggak penting. Sebisa mungkin yang sudah kita compounding itu kita biarkan, kita compounding lagi. Kalau untuk yang lain ya kita nabung lagi ke depannya gitu, nggak usah diganggu. Yang keempat, you don't have to be brilliant, only a little bit wiser than the other guys on average for a long time. Nah, untuk kita sukses di pasar saham itu kita nggak harus jadi orang yang jenius, kita nggak harus jadi orang yang paling pintar atau brilian. Yang penting kita itu cukup lebih bijaksana dan lebih sabar di pasar saham dibandingkan kebanyakan orang lainnya. Karena memang masih kebanyakan investor di Indonesia khususnya itu banyak yang kurang bijaksana dalam menginvestasikannya. Misalnya beli cuma karena FOMO, jual karena takut. Nah, disitulah kita mengambil keuntungan justru. Kita sebagai orang yang lebih bijaksana, orang yang lebih sabar, kita mengambil keuntungan di sana. Yang kelima, all intelligent investing is value investing. Acquiring more than you are paying for. Benar banget bahwasanya
investasi yang paling brilian, yang paling pintar itu ya value investing, di mana kita membayar sesuatu dengan lebih murah, harga lebih murah, tapi nilai yang kita dapat tuh jauh lebih besar. Kayak tadi kita bayar seharga bajai untuk sebuah Mercy, atau bahkan kita membayar sebuah Mercy dengan seharga sepeda. Tapi banyak juga di pasar saham Indonesia sepeda dijual dengan harga Mercy. Nah, itu kita jangan sampai terkecoh kayak gitu. Kita bayar seharga pesawat jet untuk sebuah bajai, kan kocak ya. Kemudian yang keenam, the best thing a human being can do is to help another human being no more. Bahwasanya hal terbaik, terhebat yang bisa dilakukan oleh manusia itu adalah dengan membuat manusia lainnya itu jadi tahu lebih banyak gitu. Ya, ini buat kehidupan ya penting banget ya, bahwasanya ilmu itu jangan cuma di-keep tapi juga di-sharing untuk ya nggak cuma buat diri kita tapi juga buat orang lain dan masyarakat secara umum. Kemudian yang ketujuh itu, those who keep learning will keep rising in life. Ya, benar banget ya teman-teman, bahwasanya kita itu harus terus belajar, kita harus terus merasa tidak cukup dengan ilmu yang kita miliki. Jangan sampai kita sudah merasa hebat, terus kita berhenti belajar. Karena dengan kita belajar, kita akan semakin tahu kita salahnya di mana, kita kurangnya di mana, kita akan terus memperbaiki, dan kita akan terus bersinar. Kemudian yang kedelapan, a great business at a fair price is superior to a fair bisnis at a great price. Nah, ini sama kayak tadi, bahwasanya bisnis yang luar biasa, bisnis yang punya skala besar, yang punya demand besar, bisnis yang punya permintaan besar dan kontrol harga yang besar itu, walaupun kita beli di harga fair, itu lebih bagus dibanding kita beli bisnis yang stagnan, teman-teman. Bisnisnya susah buat berkembang, bisnisnya demand-nya itu-itu aja, atau dia punya laba yang relatif kecil misalnya. Dia punya persentase laba bersih cuma 1% dibandingkan total pendapatannya. Kan itu susah banget ya buat menggandakan laba bersihnya kalau 99%-nya itu beban gitu. Jadi dia harus mengeluarkan beban 99% lagi buat menggandakan pendapatannya. Nah, itu kita hindari tuh bisnis-bisnis yang biasa aja kayak gitu. Kita harus cari wonderful business. Kemudian yang kesembilan yaitu you don't have to be on an electric fence to learn not to do it. Nah, ini benar banget bahwasanya kalau kita mau belajar kayak tadi itu, bahwasanya kehidupan ini berulang aja loh guys. Bahwa orang hidup, lahir, kemudian dia jadi remaja, dia jadi dewasa dan mati gitu, tidak meninggalkan apa-apa gitu kan. Kemudian orang baru lahir ya tanpa pengetahuan, tanpa apa gitu. Kalau kita nggak belajar dari orang-orang terdahulu, kita nggak belajar dari orang-orang yang sudah melewati masa-masa kita, ya bisa jadi kita akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi dengan kita belajar dari orang-orang yang sudah hebat, orang-orang yang bijaksana, maka kita nggak perlu melakukan kesalahan yang sama. Ini kalau kita artikan secara kasar ya, kita tuh nggak harus pipis di stop kontak gitu untuk tahu kalau itu tuh bisa nyetrum gitu. Kita nggak perlu ngelakuin itu, kita bisa belajar dari orang lain gitu dan dari ilmu pengetahuan. Kemudian yang ke-10, a lot of people with high IQ are terrible investor because they've got terrible temperament. You need to keep raw irrational emotion under control ya. Bahwasanya balik lagi kayak tadi, kita nggak perlu punya IQ yang besar, kita nggak harus jadi jenius. Bahkan orang-orang yang jenius pun bisa gagal gitu di pasar saham karena tidak bisa kontrol emosi dan mentalnya, dan cenderung temperamen gitu. Walaupun punya IQ tinggi itu bisa jadi nggak sukses di pasar saham. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke kakek yang ketiga. Kita belajar dari kakek-kakek aja nih. Karena ya kita harus belajar bagaimana bijaksana, kita membangun mental, kita membangun mindset menjadi seorang investor. Nah, kakek yang ketiga ini Peter Lynch. Nah, kata Peter Lynch, investasi itu ke perusahaan yang kita tahu bisnisnya apa. Jadi Peter Lynch ini dia itu
kalau berinvestasi dia dia biasanya itu mengunjungi langsung perusahaannya. Dia langsung lihat proses produksinya gimana, pengiriman barangnya gimana, tata kelola perusahaannya gimana, gimana terus akhirnya produk-produk perusahaan itu dibeli oleh masyarakat. Nah, Peter Lynch ini biasanya melakukan itu untuk berinvestasi di perusahaan yang dia pilih. Kalau dia merasa cocok, semuanya bagus, baru dia berinvestasi. Nah, penting banget ya teman-teman, kita investasi itu ya karena kita tahu perusahaan ini bagus, bukan karena grafiknya lagi bentuk pola cup, lagi bentuk pola cangkir, lagi bentuk bintang, lagi bentuk apa gitu. Nah, kita beli perusahaan itu ya karena perusahaannya bagus, bukan karena grafiknya gitu. Wajangan apa dari kakek Peter Lynch? Yang pertama yaitu know what you own and know why you own it. Nah, penting banget kita tuh harus tahu kenapa kita membeli ini dan kenapa kita memilikinya. Misalnya kita beli sebuah perusahaan CPO. Kita beli sebuah perusahaan ini di sektor CPO. Kenapa sih kita beli perusahaan di sektor CPO misalnya? Oh, karena kita yakin tahun 2025 CPO akan rising, CPO akan naik harganya, perusahaan CPO akan panen. Kenapa? Oh, karena menuju energi hijau gitu. Batu bara mulai ditinggalkan, terus banyak sekali turunan produk CPO, bisa ke kosmetik, bisa ke minyak goreng, dan lain sebagainya, dan permintaan internasional terhadap produk CPO itu akan naik, maka saya berinvestasi di perusahaan CPO. Jadi kita tuh tahu kenapa kita memilih perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, invest in what you know. Sama kayak tadi, kita tuh berinvestasi itu sama yang apa yang kita tahu aja ya. Kalau kita nggak tahu ya kita nggak usah berinvestasi di situ. Kita tinggalin aja. Dan yang ketiga, the real key to making money in stock is not to get scared out of them. Jadi kalau kita berinvestasi di pasar saham itu kayak kita nggak usah takut, kita nggak usah terlalu takut dengan fluktuasi harga saham. Kalau kita yakin dengan apa yang kita beli, kita tahu, kita punya conviction besar, ya kita nggak usah takut. Kalau terjadi koreksi. Yang keempat, everyone has the brain power to make money in stock, but not everyone has the stomach. Bahwasannya banyak orang yang punya otak atau IQ yang tinggi buat dapat keuntungan di pasar saham, tapi nggak semua orang tuh punya kesabaran gitu, stomach buat menahan pahit getirnya fluktuasi harga saham. Jadi kita nggak hanya punya otak buat mencari saham yang bagus, kita juga harus punya kesabaran. Itu yang keempat. Yang kelima, behind every stock is a company. Find out what it's doing. Jadi yang kita beli dari setiap lembar itu ya sebuah perusahaan, teman-teman. Sebuah perusahaan yang melaksanakan bisnis, yang punya tata kelola, yang punya direksi, yang punya planning. Nah, maka kita pelajarin tuh perusahaan ini nih ngapain, tata kelolanya gimana, siapa yang menjalankan. Nah, itu penting banget supaya kita tuh tahu, kita yakin dengan apa yang kita beli. Kita nggak cuma beli lembaran kertas, tapi kita beli perusahaan. Yang keenam, the person that turns over the most rock wins the game. Nah, ini maknanya semakin kita banyak mempelajari sebuah perusahaan, kita mengecek perusahaan-perusahaan di pasar saham, di IHSG, kita cek satu persatu. Ya, sekarang enak banget ya kita buat mencari isi perusahaan tuh nggak harus kita buka laporan keuangannya, tapi dimudahkan banget dengan fitur-fitur yang ada di Stockbit misalnya atau Ajaib dan sebagainya. Nah, itu semakin banyak kita mengulik perusahaan, ya insya Allah chance kita buat win the game atau mendapatkan keuntungan di pasar saham itu semakin besar. Yang ketujuh, time is your side when you own shares of superior companies. Bener banget. Kalau kita membeli perusahaan yang wonderful tadi, perusahaan yang besar tadi, ya waktu akan menjadi teman kita. Semakin lama waktu akan semakin naik perusahaannya, semakin bagus, semakin dihargai oleh market. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau kita beli perusahaan nggak jelas, perusahaan madesu misalnya, masa depan suram, ya waktu akan menjadi musuh buat kita. Semakin lama waktu perusahaannya semakin jelek, semakin diketahui kejelekannya oleh masyarakat, semakin turun harganya.
Gitu, teman-teman. Waktu akan menjadi teman ketika kita membeli sesuatu yang luar biasa. Dan yang kedelapan, you get recession, you have stock market declines. If you don't understand that, you are not ready. Ya, sebuah resesi, sebuah koreksi di pasar saham itu sebuah yang sesuatu yang pasti terjadi gitu, teman-teman. Kalau kita nggak ngerti itu dan kita nggak tahu apa yang kita beli, dan kita nggak tahu kalau sesuatu kayak gitu tuh pasti terjadi, maka kita nggak akan siap dengan terjadinya resesi dan dengan terjadinya koreksi. Kita harus memahami bahwasannya resesi pasti terjadi, koreksi pasti terjadi, selagi kita punya perusahaan yang bagus dan juga kita disiplin buat menjaga likuiditas kita, maka insya Allah kita akan siap menghadapi resesi dan koreksi di pasar saham. Nah, yang keempat itu kakek Ray Dalio. Kakek Ray Dalio ini dia sangat terkenal ya teman-teman dengan diversifikasi dan makro investingnya. Kita masuk ke diversifikasi dulu, bahwasanya ada ungkapan bahwasanya don't put all your eggs in one basket and don't put them into many basket either. Bahwasanya kita itu berinvestasi di saham itu jangan taruh uang kita di satu saham doang. Kalau nanti turun, ya habislah semuanya. Karena kan kita bisa berencana, kita bisa punya keyakinan perusahaan itu bagus, perusahaan itu murah, tapi kan kepastian itu nggak ada yang bisa menjamin ya apakah akan terjadi sesuatu, apakah eh, tidak ada yang menghalangi perusahaan ini untuk tumbuh, kan kita tidak punya jaminan untuk itu, kecuali kalau kita punya orang dalam tadi, teman-teman. Ya, kalau kita punya orang dalam, kita dikasih tahu, oh perusahaan ini tahun ini akan tumbuh 10 kali lipat. Ya udah, kalau kamu yakin, kalian yakin, ya udah investasi aja semuanya. Tapi kan kita sebagai orang yang bekerja dari jam 7 ke jam 8, kita nggak punya akses ke sana. Kemudian juga insider atau orang-orang dalam itu juga sering kali terjadi tuh yang katanya udah dikasih tahu bakal gini, tapi ternyata nggak terjadi juga. Maka kalau kita yang sibuk sehari-hari sibuk bekerja, nggak ada orang dalam gitu ya, sebaiknya kita maintain diversifikasi kita agar kita nggak hanya taruh semua uang kita di satu keranjang, apalagi jangan sampai di keranjang sampah gitu. Ada beberapa diversifikasi dari Ray Dalio. Yang pertama yaitu diversifikasi jenis aset ya. Jenis aset ini maksudnya kita investasi di saham, misalnya kita taruh juga di sebagiannya di emas gitu. Yang liquid ya pilihannya ya saham, emas ya sama reksadana obligasi kalau teman-teman mau gitu. Tapi kalau ada yang berkeyakinan dan punya pengalaman di investasi di lahan properti ya nggak masalah juga, bagus juga. Tapi satu yang harus kita tahu bahwasanya investasi di properti itu cenderung tidak liquid dan kita harus menjaga likuiditas kita. Kemudian ada yang namanya diversifikasi geografis. Diversifikasi geografis ini kita nggak hanya berinvestasi di satu daerah aja, misalnya di Indonesia aja. Sebaiknya kalau memang nanti teman-teman ada yang punya aset hingga puluhan atau ratusan miliar, ya sebaiknya diversifikasi geografis juga. Diversifikasi nggak hanya di pasar saham Indonesia, tapi juga di Singapura misalnya, atau di negara lain yang kita yakini akan bertumbuh. Karena kita nggak tahu negara mana yang punya potensi yang besar. Dengan kita diversifikasi geografis, kita dapat menurunkan risiko kita dan meningkatkan kemungkinan gain kita dengan berinvestasi di negara-negara yang terus tumbuh gitu. Kemudian ada diversifikasi sektor. Nah, diversifikasi sektor ini juga penting banget ya buat kita yang di pasar saham, karena kita nggak bisa meyakini, oh aku yakin tahun ini tahunnya perbankan, tapi kan kita nggak tahu ya tantangan ke depannya akan gimana, akan tiba-tiba ada apa, kayak COVID kemarin kan banyak suatu hal yang tidak bisa kita prediksi gitu, tiba-tiba Trump mengenai tarif dan lain sebagainya. Dengan diversifikasi sektor, kita akan cenderung aman. Kita pilih misalnya ada 10 atau 5 sektor yang kita yakini akan berkembang beberapa tahun ke depan. Misalnya seperti ini. Kalau teman-teman yakin motor listrik akan menguasai 50% minimalnya dari seluruh kendaraan, maka saya berinvestasi di nikel. Karena saya yakin nikel akan menjadi
bahan baku utama untuk baterai mobil ataupun motor listrik. Nah, tapi kan nggak ada jaminan juga apakah ke depannya nikel akan terus dipakai. Bahkan ada penemuan-penemuan yang nggak perlu nikel. Jadi kita untuk menjaga risiko-risiko seperti itu kita perlu diversifikasi lainnya. Selain berinvestasi di eh, sektor nikel, mungkin juga kita berinvestasi di CPO atau kita meyakini pertumbuhan Indonesia akan ditopang oleh konsumsi masyarakat. Nah, maka kita berinvestasi di sektor konsumer, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Nah, tapi kan nggak ada yang bisa yang menjamin juga apakah akan terus sustain. Maka dari itu kita memerlukan diversifikasi sektor. Kemudian diversifikasi jangka waktu investasi. Nah, ini sama ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tadi punya uang nih, punya uang udah tahu uang ini bakal digunain dua bulan lagi misalnya untuk menikah ya. Janganlah masukin ke saham. Jangan dimasukin ke saham kan karena kita nggak pasti tahu ya saham kita akan naik dalam hitungan berapa bulan dalam mungkin butuh setahun ya kalau uangnya tiba-tiba dibutuhin nanti jualnya malah pas lagi turun kan sayang ya kalau kita udah tahu uangnya mau digunain misalnya sebulan lagi 2 bulan lagi ya akan lebih bijaksana kalau ditaruh di emas untuk jaga nilai atau taruh di reksadana obligasi atau reksadana pasar uang seperti itu kalau memang ada uang yang ideal yang siap ditahan 1-2 tahun ya akan lebih bagus kalau ditaruh di saham yang memberikan return lebih besar. Nah, ini terkait dengan macro investing, Ray Dalio bilang, if you understand the economic machine and where we are in the cycle, you can make better decision. Nah, ini fakta yang menarik ya teman-teman, bahwasanya ekonomi kita itu seperti cycle. Kadang kita resesi, kadang kita naik, kadang kita resesi lagi, seperti itu. Nah, dalam setiap economic cycle itu ada sektor-sektor yang diuntungkan dan sektor-sektor yang lebih aman. Misalnya kalau lagi resesi, kalau lagi resesi kan orang nggak mungkin ya berhenti makan, orang nggak mungkin berhenti beli bumbu masakan gitu. Nah, maka consumer goods yang dibutuhkan sehari-hari itu cenderung aman ketika terjadi resesi. Nah, ketika terjadi resesi juga orang kan nggak mungkin kepikiran mau beli rumah. Jangankan mau beli rumah, buat kebutuhan sehari-hari aja susah. Maka kita hindari investasi di sektor properti. Nah, ketika ketika ekonomi nanti akhirnya kembali naik lagi, semua bergairah, semua punya uang lagi, maka kita baru bisa mempertimbangkan untuk geser ke sektor lainnya. Kita mulai beli sektor-sektor properti yang sebelumnya itu murah. Biasanya kalau lagi resesi itu sektor-sektor properti turun. Nah, kita mulai cicil-cicil. Nanti ketika ekonomi membaik, masyarakat sudah punya uang lagi, nggak cuma mikirin perut lagi. Sekarang masyarakat udah bisa beli gaya hidup, udah bisa membuat mikirin kehidupan yang lebih baik ke depannya. Barulah kita menikmati nanti ketika masyarakat sudah kembali lagi membeli rumah, membeli kendaraan. Nah, kita sudah memiliki porsi di perusahaan mobil atau di perusahaan properti tersebut. Jadi dengan kita mengenal cycle ekonomi ini kita akan lebih baik lagi, kita akan lebih bijaksana dalam berinvestasi. Itu menurut Ray Dalio. Oke, selanjutnya ada kakek kelima ya. Kakek kelima ini dari kakek Ridus ya. Kalau kata kakek Ridus, di pasar saham jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Terus belajar dari siapapun, namun gunakan otak sebagai filternya. Ya teman-teman, kita nggak boleh membatasi diri kita merasa cukup dengan apa yang kita punya, merasa hebat dengan yang sudah kita pahami. Kita harus terus belajar ya dari siapapun. Banyak orang yang bisa kita pelajari di YouTube, di diskusi sehari-hari. Kita pelajari semuanya, kita ambil sisi positifnya. Namun, tetap kita gunakan otak kita untuk memfilter semua informasi itu. Keterbukaan informasi sekarang itu sangat bermanfaat ya buat kita terus belajar. Tapi dengan keterbukaan informasi juga memungkinkan kita untuk terpapar oleh informasi-informasi yang kurang valid. Maka kita gunakan otak kita yang rasional untuk memfilter mana ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dan mana ilmu-ilmu yang harus kita buang. Selanjutnya, yang terpenting di pasar saham dan investasi adalah bersikap rasional. Baik rasional dari kualitatif maupun cerita, maupun rasional dari kuantitatif yaitu angka. Iya teman-teman, kita tuh harus bersikap rasional ya. Kita harus menangkap cerita itu apakah masuk akal atau enggak gitu. Misalnya ada perusahaan yang bilang, ada orang-orang influencer yang bilang, oh perusahaan ini akan tumbuh
10.000 kali lipat karena labanya akan meningkat 100 kali lipat. Ya kita lihat juga ini labanya terdorong dari apa? Mungkin nggak dia beneran bisa menggandakan labanya, atau jangan-jangan cuma omon-omon, cuma cerita-cerita. Maka kita gunakan rasionalitas kita untuk menangkap cerita-cerita itu. Dari sisi kuantitatif juga kita perlu memikirkan, oh ini kayaknya udah nggak rasional nilainya segini gitu. Maka kita hindari sesuatu yang sudah tidak rasional, itu sudah tidak masuk akal. Seperti itu. Itu dari kakek kelima. Nanti kita belajar ya teman-teman dari kebijaksanaan 4 kakek-kakek tadi, mulai dari Warren Buffett, kemudian kita belajar juga dari Charlie Munger, kita juga belajar dari Peter Lynch dan juga Ray Dalio tadi, bahwasanya mindset dan mentalitas itu dibentuk dengan kita meyakini gimana mentalitas dan mindset investor seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, ini contohnya nih yang disampaikan Ray Dalio tadi, bahwasanya dalam setiap cycle ekonomi itu akan ada sektor-sektor yang diuntungkan. Contohnya ini resesi nih. Kalau resesi itu cenderung yang lebih aman itu perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan sehari-hari. Nih, ketika real estate turun 22%, consumer staples ini cenderung tumbuh 1%. Nah, ketika market mulai recovery, ini studinya di S&P ya, di pasar sahamnya Amerika. Nah, kalau udah recovery itu yang cenderung tumbuh lebih cepat tuh real estate tuh, cepat banget. Nah, consumer discretionary ini consumer discretionary ini produknya itu kayak sepatu, Nike, handphone, apa ya, kayak kebutuhan baju bagus. Nah, ini nih consumer discretionary ini. Nah, itu diuntungkan kalau sudah recovery. Ketika masyarakat nggak hanya mikirkan kebutuhan sehari-hari, tapi udah bisa bergeser ke beli baju bagus, beli sepatu bagus, beli tas bagus. Nah, ini cepet juga consumer discretionary ini. Selain daripada real estate. Tapi ketika terjadi recovery, malah kebutuhan sehari-hari ini tumbuhnya dikit teman-teman. Nggak secepat pertumbuhan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah ekspansi, sudah tinggi, nah nanti yang bergeser lagi itu ke teknologi dan sektor finansial. Ketika banyak perusahaan yang membutuhkan pembiayaan untuk semakin berkembang, nah, maka yang diuntungkan ya sektor perbankan seperti itu. Nanti ketika ekonomi slow down, mulai pertumbuhan ekonomi mulai menurun, nah yang diuntungkan eh, itu cenderung balik lagi ke ini, ke consumer staples yang diuntungkan ya, karena ketika ekonomi slow down, orang-orang kembali lagi untuk memikirkan kehidupan sehari-hari, ke, kesehatan gitu, nggak mikirin beli rumah, nggak mikirin beli sepatu bagus, nggak mikirin beli baju bagus lagi nanti dulu gitu. Dengan kita memahami siklus ekonomi ini, kita akan lebih bijaksana dalam berinvestasi. Dan nanti mungkin kita bisa perdalam lagi ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ada beberapa jenis saham ya di IHSG. Kalau menurut Lord Benix yang di awal tadi yang buka kelas 9, berapa juta itu sebenarnya menurut dia saham. Cuma yang umumnya diketahui itu seenggaknya ada 6 jenis saham di IHSG. Oh, share screen-nya masih nggak? Masih ya. eh yang pertama itu ada yang namanya saham blue chip. Ini biasanya itu eh, sudah besar ya, perusahaan besar, large market capital itu kayak BCA, BRI, BMRI. Nah, itu saham blue chip dengan pertumbuhan yang growth-nya itu udah teruji lah gitu. Tapi apakah semua saham yang masuk blue chip itu bagus? Ya belum tentu juga. Bisa jadi sahamnya masuk blue chip, tapi kita udah ngebayangin nih, kayaknya perusahaan blue chip ini kayaknya ke depannya udah nggak relevan lagi deh. Nanti persaingannya makin banyak gitu. Contohnya itu perusahaan kebutuhan sehari-hari yang kayak sabun, eh, kayak apa odol apa sih, pasta gigi gitu ya, sampo itu kan ada kan perusahaan itu. Nah, dulu
menurut orang itu saham blue chip, itu kita harus beli, semuanya kita beli itu karena itu kebutuhan sehari-hari, pasti dibutuhkan masyarakat. Tapi kalau kita udah ngebayang, kita udah mikir gitu, kayaknya produknya dia ini mudah banget deh dibikin oleh orang, akan banyak deh saingannya. Kayaknya nanti akan muncul saingan-saingan baru yang jual dengan lebih murah, tapi value-nya nggak jauh beda dengan yang diproduksi oleh perusahaan ini. Maka perusahaan ini akan kekurangan market share-nya. Kayaknya udah nggak relevan deh gitu. Nah, maka kita hindari. Nggak semua saham di blue chip itu bagus gitu teman-teman. Kita harus punya conviction kita sendiri, gambaran kita sendiri gimana perkembangan perusahaan ke depannya. Kemudian ada juga jenis saham dividen. Saham dividen ini yang cenderung memberi return dividen itu tinggi, bahkan lebih dari 10%. Ini biasanya saham-saham pertambangan batubara. Pertambangan batubara itu cenderung memberikan dividen yang besar. Tapi kalau batubara menghadapi tantangan yang besar, saham ini juga akan ikut terdampak ya. Atau ini juga bisa disebut dengan nanti kalau saham batubara tuh dia dividen dan masuk juga ke cyclical. Nah, saham dividen ini itu cenderung memberikan return dividen yang besar. Tapi teman-teman biasanya saham dividen ini naik menjelang dividennya dan turun ketika dividennya sudah diberikan. Maka kita perlu berhati-hati berinvestasi di saham dividen. Tapi kalau dia udah kasih dividen besar, dia juga bertumbuh ya, kenapa enggak kita beli kan? Itu juga dua keuntungan yang kita dapat. Kemudian ada yang namanya saham defensif. Saham defensif ini yaitu saham-saham yang cenderung tidak sensitif dengan kondisi market. Nah, biasanya ini tuh masuk ke golongan saham consumer staples tadi yang pasti dibutuhkan oleh orang-orang ketika apapun yang terjadi dengan dunia ini, semua orang butuh makan gitu. Nah, itu saham defensif. Namun biasanya pertumbuhannya itu tidak terlalu signifikan. Kalau kita mengharapkan 100%, 200% dari saham ini itu agak sulit ya. Kalau kita masih berharap 30%, 20%, 40% itu masih mungkin kita dapetin dari saham defensif. Kemudian ada yang namanya saham growth. Nah, saham growth ini itu saham-saham yang dengan mudah bisa menggandakan labanya. Biasanya itu saham-saham yang market cap-nya masih kecil gitu, yang masih bertumbuh gitu. Mungkin tahun ini labanya 40 miliar. Ntar tahun depan dia bisa tiba-tiba 200 miliar. Nah, saham-saham growth ini yang biasanya kita cari itu. Gimana kita cari perusahaan yang kita yakini dia akan terus bertumbuh, dia bisa menggandakan keuntungannya. Biasanya saham growth ini memberikan return yang lebih besar dibandingkan saham defensif maupun blue chip. Kemudian ada juga saham siklikal. Nah, ini penting kita ketahui nih, bahwasannya ada saham-saham itu yang sangat dipengaruhi oleh harga komoditasnya kayak saham CPO, saham oil and gas, saham batu bara itu sangat dipengaruhi dengan siklus harga jual komoditasnya. Kalau harga batu bara lagi turun, ya sahamnya pasti akan ikut turun. Kalau harga CPO turun, ya saham CPO akan cenderung turun. Nah, ini saham siklikal. Kita jangan sampai lupa gitu. Kita asik ikut-ikutan beli saham CPO yang lagi naik, kita yakin gitu. Tapi kita lupa, oh nanti suatu saat CPO juga akan turun gitu. Dan kita harus siap-siap ketika sebelum CPO itu beneran turun, kita udah jual atau kita sudah menikmati. Bahkan biasanya orang mengambil kesempatan ketika CPO turun dan harganya pada turun, dia mulai akumulasi dan menikmati ketika sudah naik, itu ada juga. Cuma itu akan beresiko kalau kita misalnya kita investasi di batu bara sekarang karena batu bara lagi murah, tapi kan kita nggak tahu kapan batu bara akan naik lagi gitu. Ada resiko di situ, jadi harus bijaksana. Kemudian ada saham penny. Saham penny ini saham yang biasanya harganya murah. Harganya under 50 lah kalau di Indonesia. Harga under 50 perak. Nah, biasanya saham-saham ini tuh mudah banget ya buat digoreng. Market cap-nya biasanya masih kecil. Terus tiba-tiba dari harga 5 perak misalnya tiba-tiba ntar ada yang 100, ada yang berapa gitu. Gainnya luar biasa besar. Tapi saham-saham ini resikonya tinggi banget. Kalau kita nggak beneran yakin, mending nggak usah. Kalau aku punya pengalaman di saham PNI ini dulu beli di GTSI ya teman-teman. Karena aku yakin GTSI ini perusahaan
LNG ya, kapal pengangkut gas cair. Nah, dia secara value dia terus tumbuh, labanya terus meningkat, tapi ternyata harga sahamnya kok ada di bawah 50. Kupikir kok cuma dihargai 30 perak, padahal dia terus bertumbuh. Dan terus ku cari-cari lagi, teman kita cari lagi gimana ini tata kelola perusahaannya gimana, perusahaannya punya rencana apa, ekspansinya gimana. Oh, ternyata perusahaan ini mau beli 10 kapal nih buat menjaga pertumbuhannya, karena dia yakin permintaan gas liquid di Indonesia akan meningkat dan distribusinya juga akan meningkat. Dia investasi di kapal. Akhirnya karena keyakinan itu ya aku investasi aja di saham tersebut meskipun dia tergolong beresiko dan harganya di bawah 50 karena punya keyakinan dan juga dibuktikan dengan angka-angka tadi dan juga punya keyakinan pertumbuhannya akan naik. Ya, sampai akhirnya saham tersebut dari 30 sampai ke harga 100 perak itu sekitar 3 kali lipat ya teman-teman. Tapi karena average-ku nggak 30 banget, sempat nambah muatan di 40 ya akhirnya dapatnya gainnya sekitar 100-an persen seperti itu. Jadi nggak selamanya saham PNI itu beresiko dan jelek. Kita pasti pilah-pilah dengan baik. Kemudian apa aja sih skill yang paling dibutuhkan untuk berinvestasi di pasar saham? Yang pertama itu judgement ya. Baik judgement dalam penilaian maupun pengambilan keputusan. Kita perlu menilai apakah perusahaan ini masih murah, apakah sudah mahal. Itu penting banget judgement kita. Judgement kita pribadi. Kita harus berani memiliki keyakinan perusahaan ini murah, perusahaan ini apakah sudah mahal, itu judgement sangat penting. Pun ketika mengambil keputusan, kita, oh aku akan masuk ke sini karena dia akan seperti ini, dan aku yakin perusahaan ini akan naik sedemikian rupa. Nah, maka skill judgment ini sangat penting dimiliki oleh seorang investor. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu analisis bisnis dan makroekonomi. Kita harus melihat bagaimana perusahaan ini berkembang ke depannya. Bisnisnya gimana? Oh, bisnis ini contohnya bisnis CPO lah, CPO. Karena mudah ya teman-teman. Misalnya bisnis CPO ini akan banyak dibutuhkan oleh masyarakat karena turunannya banyak gitu. Atau bisnis LNG tadi, oh Indonesia ini negara kepulauan, terus kita pasti membutuhkan distribusi liquid gas ini, maka akhirnya kita berinvestasi di perusahaan tersebut. Kita memahami bagaimana proses bisnisnya. Kemudian juga makroekonomi, kita juga penting untuk memaknai bagaimana makroekonominya akan mendukung. Misalnya, oh kalau ekonomi lagi slow down ya janganlah investasi di properti, nanti dulu. Kalau ekonomi lagi resesi jangan dulu investasi di perusahaan yang tersier, maksudnya kayak gaya hidup gitu, nanti dulu lah gitu. Kalau ekonomi lagi slow down, investasi di yang lebih aman. Kemudian kita juga penting skill untuk menganalisis valuasi. Kadang valuasi sekarang udah nggak perlu dihitung teman-teman. Kita nggak perlu ngitung PI lagi, kita nggak perlu ngitung price to book value lagi, kita nggak perlu ngitung uh, price earning growth lagi, karena biasanya sudah disediakan oleh broker-broker saham kayak Stockbit, Ajaib, dan sebagainya. Yang penting untuk kita adalah menganalisis bagaimana valuasi tersebut, apakah valuasi ini akan bisa terus bertahan atau akan semakin baik, atau malah kan valuasinya akan semakin buruk, semakin jelek gitu. Nah, analisisnya aja yang kita penting, kita nggak perlu ngitung lagi. Sekarang tuh udah ke arah sana ya. Kemudian psikologi dan disiplin penting banget, kita menjaga psikologi kita agar bisa sustain, kita bisa terus bertahan di pasar saham, dan juga kita terus disiplin buat berinvestasi dan siap menghadapi volatilitas harga saham. Kemudian manajemen risiko dan portofolio. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Dengan diversifikasi tadi, kita mencoba untuk memanajemen risiko. Kalau ada perusahaan yang punya potensi gain besar, tapi
resikonya besar ya kita jangan masukin semualah gitu. Kita masukin berapa, misalnya 20% atau 10% aja karena resikonya besar. Walaupun punya potensi besar ya resikonya besar ya kita taruh sebagian aja. Tapi kalau ada perusahaan yang potensi gainnya besar, resikonya kecil, ya udah kita taruh sebanyak-banyaknya, mungkin 50% gitu. Nah, manajemen risiko itu penting ya teman-teman. Begitupun dengan portofolio. Mungkin kita nggak jangan sebaiknya punya di satu sektor aja, tapi kita pecah portofolio kita di beberapa sektor yang menurut kita akan berkembang ke depannya. Itu juga dengan portofolio aset. Kita kalau bisa ya jangan saham aja, kalau ada emasnya akan lebih bagus gitu. Seperti itu. Itulah needed skill untuk berinvestasi di pasar saham. Nah, ini ada sedikit valuasi sederhana basicnya di pasar saham. Namun kalau kita bisa memanfaatkan ini sebenarnya ini lumayan powerful ya, apalagi untuk di Indonesia ya. Kita kan masih agak kurang ya value investingnya. Banyak orang yang investasi karena diajak ini, karena dibilang ini bakal naik segini ya. Kita bisa memanfaatkan ini sebagai fundamental dasar kita. Pertama itu ada price earning. Kita nggak perlu ngitungnya lagi kan sekarang, yang penting tuh kita tahu maknanya itu apa dan kita menganalisis apakah ini ke depannya akan semakin bagus, apa valuasinya akan semakin jelek gitu. Kalau PI ini semakin kecil itu semakin kecenderungannya ya teman, tapi tidak selalu ya. Kecenderungannya semakin kecil semakin bagus, tapi tidak selalu bagus. Kalau dia eh, price earning rasionya kecil tapi perusahaannya nggak jelas ya nggak nggak jadi jaminan juga perusahaan itu bagus gitu. Perlu judgement, perlu kita pelajari perusahaannya, tata kelolanya, bagaimana prospek ke depannya itu penting banget dibanding kita menggunakan angka-angka aja. Nah, kalau PI ini itu kalau semakin besar berarti harga saham dihargai relatif lebih tinggi dibandingkan laba per sahamnya. Berarti harganya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan laba per saham dari laporan keuangannya. Kalau kecil berarti harga saham saat ini tuh cenderung lebih murah gitu dibandingkan dengan laba per sahamnya. Kemudian ada PBV. Kalau PBV ini kalau besar berarti pasar menghargai nilai sahamnya itu melebihi dari nilai book value-nya, nilai saham yang ada di laporan keuangan. Berarti pasar menghargai lebih mahal perusahaan ini. Mungkin karena punya potensi atau lain sebagainya. Kalau kecil, kecil nggak mesti bagus juga teman-teman. Nggak bisa kita judgement dia perusahaan yang PBV kecil itu pasti bagus. Nggak juga. Bisa jadi perusahaannya memang jelek. Jadi kita perlu mengkombinasikan valuasi dan juga cerita kualitatif tadi untuk bisa berinvestasi dengan lebih bijaksana. Kemudian ada juga EBITDA. Ini berarti kalau besar itu valuasi premium, pasar berekspektasi profit atau masa depan itu profit perusahaan di masa depan akan semakin tinggi. Nah, kalau kecil itu biasanya cenderung lebih bagus, dinilai valuasi murah, bisa berarti under value atau malah pertumbuhan perusahaannya lambat. Nah, ini perlu kita analisis lagi. Nanti teman-teman bisa pelajarin lagi secara mendalam, ditanya aja ChatGPT udah jago lah dia ini nih valuasi-valuasi dasar pasti bisa dikembangkan secara mendalam sama ChatGPT. Kemudian ada net income margin. Kalau semakin besar berarti laba perusahaan itu lebih besar, cenderung besar dibandingkan total pendapatannya. Jadi misalnya 30%, kalau pendapatan perusahaannya 100, ya perusahaannya untung bersihnya 30%. Nah, yang parah itu kalau kita investasi di perusahaan yang net income marginnya itu kecil, misalnya pendapatannya 100 miliar tapi dia cuma 1%, ya keuntungan bersihnya cuma 1 miliar. Rugi banget kita investasi di perusahaan seperti ini teman-teman. Dia buat dapat laba 2 miliar aja dia harus dapat keuntungan 200 miliar 100 miliar lagi, jadi 200 miliar baru dapat 2 miliar. Sedangkan perusahaan yang punya persentase net income margin 30% tadi, kalau pendapatan perusahaan 200 miliar, keuntungannya langsung jadi 60 miliar kan sangat ini ya, sangat gapnya tinggi sekali ya antara perusahaan yang net income marginnya bagus dan net income marginnya jelek itu seperti itu. Namun nggak bisa kita telan mentah-mentah. Ada perusahaan yang net income marginnya besar tapi
demand-nya ya segitu-segitu aja, susah buat dikembangkan, perusahaannya susah buat mencari permintaan baru. Jadi ini memang perlu kita analisis lagi. Kemudian ada PEG ratio. PEG ratio ini membandingkan harga saham dengan laju pertumbuhan earning per share-nya. Kalau kurang dari 1 berarti harga relatif murah dibandingkan pertumbuhan labanya lebih cepat gitu, lebih besar pertumbuhan labanya dibanding pertumbuhan harganya. Kalau lebih dari 1 berarti pertumbuhan laba perusahaan ini itu lebih lambat dibandingkan percepatan pertumbuhan harganya, seperti itu. Kemudian ada ROI, kalau besar itu laba bersih dibandingkan total ekuitas perusahaan itu relatif besar. Berarti laba perusahaan itu dibandingkan modalnya itu lumayan besar gitu. Kalau kecil, labanya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan modal yang dia punya. Nah, kemudian juga ada debt equity ratio atau DER. Nah, ini kalau besar berarti pinjaman perusahaan itu relatif tinggi dibandingkan dengan modalnya dan resikonya besar. Nah, tapi DER ini nggak selalu bernilai negatif, teman-teman. Perlu kita kembangkan lagi, kita pelajari, tanya aja sama ChatGPT gitu. Nanti dia akan kasih tahu. Karena beberapa sektor itu memang cenderung memiliki DER yang besar, seperti sektor infrastruktur, jalan, tower gitu. Itu kan mereka memang mengeluarkan kapital yang besar. Jadi nggak bisa kita telan mentah-mentah suatu rasio itu bagus dan enggak. Tapi bisa kita pakai sebagai gambaran, kita eksplorasi lagi dan kita kembangkan lagi. Kemudian ada dividen yield, tadi imbal hasil yang kalau semakin besar berarti kita menerima imbal hasilnya semakin besar dari saham yang kita beli tanpa kita perlu mengharapkan capital gain dari dividen aja udah besar gitu. Tapi kalau kecil itu berarti imbal hasil yang kita terima setiap tahunnya itu cenderung kecil. Bisa jadi laba yang dimiliki perusahaan itu digunakan untuk ekspansi seperti itu. Udah mau 5:30 ya. Terakhir current ratio, kalau semakin besar itu semakin likuiditasnya, current ratio aset dibagi dengan liabilitas. Kalau besar berarti likuiditasnya semakin baik, semakin mampu melunasi kewajiban jangka pendek, tapi kalau semakin kecil itu cenderung ketat. Ini hasil minta bikinin nama ChatGPT ini biar cepat. Nanti kalau ada yang salah atau kurang pas, teman-teman eksplorasi lebih lanjut terkait dengan rasio-rasio ini. Nah, ini kita singkat aja ya teman-teman. Kita membandingkan dua raksasa bank di Indonesia. Ada Bank BBRI dan BBCA. Ini kita lihat valuasinya. Oh, ternyata BBRI ini punya nilai PI rasio yang cenderung lebih kecil. Nah, kalau tadi kita lihat biasanya PI rasio ini kalau semakin kecil itu berarti nilai valuasinya itu semakin murah. Nah, tapi nggak bisa kita telan mentah-mentah teman-teman. Karena ekspektasi masyarakat, ekspektasi investor, BBCA ini cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih cepat. Jadi meskipun dia dihargai dengan lebih mahal, tapi orang yakin BBCA ini lebih tahan terhadap goncangan ekonomi, lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan BBRI. Jadi kita nggak bisa telan mentah-mentah nih. PI kecil ini pasti bagus, PI besar pasti jelek, nggak bisa kita telan mentah-mentah. Perlu kita pakai aspek-aspek pembanding lainnya. Nah, nanti kita juga akan ketemu tuh, ternyata PI ini bisa dibandingkan dengan PI perusahaan itu sendiri dan juga PI di sektor perusahaan tersebut. Kemudian kita lihat book value-nya. Book value-nya BBCA 3,7, book value-nya BBRI 1,9. Ternyata kita berkesimpulan BBCA itu udah mahal. Kita nggak bisa seperti itu. Tapi perlu kita kombinasikan dengan analisis yang lainnya dan juga kita lihat bagaimana struktur perusahaannya. Nanti kita lihat bagaimana ya ini kita nggak perlu lagi nih nyari-nyari semua ini ya udah dikasih sama broker-broker kayak Stockbit dan lain sebagainya. Kemudian ada net income margin, kita bisa lihat kalau BBRI itu 24% dari pendapatannya, kalau BBCA wah luar biasa ya. Hampir 50% laba bersihnya dari dari total pendapatannya. Berarti bebannya cuma 52%, sedangkan beban BBRI itu 75% gitu. Nah, kita lihat juga nanti, kalau secara valuasi ini kayaknya BBRI lebih murah deh.
BBCA cenderung lebih mahal gitu. Oke, misalnya kita ngambil kesimpulan seperti itu misalnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari pertumbuhan labanya, ternyata pertumbuhan laba BBRI ini cenderung lebih stagnan teman-teman dibandingkan pertumbuhan laba BBCA. Nih BBCA dari 2023 48 dia melompat ke 48 triliun, melompat jadi 54 triliun. Itu melompat sebanyak 6 triliun. Sedangkan BBRI dari 2023 60 triliun, di 2024 tetap 60 triliun. Pun di tahun 2025 itu eh, cenderung menurun kalau kita lihat dari kuartal ke kuartalnya. Sedangkan BBCA di 2025 itu dia kuartal 1 dari 12 jadi 14, kuartal 2 jadi dari 13 jadi 14,8. Nah, kita bisa lihat bahwa pertumbuhan laba BBCA ini lebih cepat dibandingkan pertumbuhan BBRI. Kita lihat dari sininya. Kalau dari valuasi tadi kita melihat BBRI lebih murah dibandingkan BBCA, tapi secara profitabilitas ternyata BCA ini lebih cepat pertumbuhannya. Ini jadi pertimbangan kita bagaimana nanti kita memilih perusahaan yang terbaik untuk kita. Sekian, terima kasih. Demikian untuk penyampaian materinya. Ternyata udah 5:30 ya, lama juga ya. Ada quotes terakhir, if something seems too good to be true, it probably is. Kalau sesuatu itu terlihat terlalu bagus untuk jadi benar, ya mungkin memang nggak benar ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Kita lanjut ke sesi diskusi ya. Ding ding ding. Keren amat, Bro. Mantap, Kakak Ridus, sesuai dengan perkataan berarti. Ini aja, Bro. Izin nanya ya. Iya bang, iya bang. Oke, pertanyaannya Gimana pertanyaan Bang cukup Safarin? kan. Tadi ada berbagai macam rasio ya. Iya. Nah, itu kan kita kayak kata lu tadi, kerja Mm-mm. dari jam 7 sampai jam 8. Ngeri banget Iya. emang anak buah Bu Anissa ini. 7 sampai jam 8, coy. Itu gimana cara ngecek rasio itu dengan cara yang eh, bagus gitu, maksudnya nggak info abal-abal dengan waktu Mm-mm. yang sedikit mungkin. Siap. Itu aja sih sebenarnya. Oh gitu ya Eh, Bang. Ya, oke. lah, sekalian lanjut ke next sesi. Bener kali. Bener kata Bang Safarin, bahwasannya kita ini kalau kerja tuh susah ya, masa kita mau buka satu persatu laporan keuangan, kita cek, kita hitung, itu kan nggak mungkin banget ya. eh, kita lakukan buat kita yang kerja dari jam 7 ke jam 8 atau jam 7 ke jam 10 gitu. Jadi kita harus cari sesuatu yang lebih efisien. Nah, inilah kita menggunakan broker-broker yang menyediakan layanan atau fasilitas buat kita mempermudah mencari valuasi perusahaan. Ini contohnya kita lanjut ke sesi kita bedah Stockbit. Nah, ini Stockbit harusnya endorse ini, bayar nih, dipromoin. Nih, kita kita ambil contoh Jasa Marga di sini ya, teman-teman. Eh, Nanti ya teman-teman silakan ini sendirilah kalau mau BBRI ya cari BBRI gitu. Nah, nanti kalau di Stockbit itu teman-teman di sini tuh ada yang namanya case stat. Nah, case stat ini langsung dikasih semua tuh case stat perusahaannya, mulai dari PI-nya berapa, price to book value-nya berapa, eh, kemudian pertumbuhan labanya gimana, kita bisa lihat gitu semuanya di sini. Di case stat ini kita bisa melihat semuanya. Semuanya terpampang dengan nyata gitu. Nah, kalau kita mau lihat secara lebih mendalam terkait bagaimana laporan keuangannya, kita bisa masuk ke finansial. Di sini nanti kita bisa lihat laporan laba rugi per triwulannya, kita juga bisa lihat balance sheet per triwulannya gimana. Oh, pertumbuhan kas setara kasnya ternyata bertumbuh ya di Jasa Marga dari 5,2 jadi 6, ini. Terus kita lihat juga liabilitasnya gimana. Nah, ini semua tuh difasilitasi oleh Stockbit untuk mempermudah kita untuk mencari perusahaan yang bagus menurut kita. Nah, kemudian selanjutnya gimana sih? Kan ini kan masih susah juga ya buat kita mencari perusahaannya kalau mesti ada 590 sekian
900 sekian emiten di IHSG, masa mesti kita cek satu persatu case statnya, kan nggak memungkinkan. Nah gitu. Nah itu bisa kita pakai dengan metode screener. Nah nanti di screener ini kita bisa memilah-milah perusahaan yang sesuai dengan kriteria kita. Tapi sebelum itu, sebelum lanjut ke situ, mau sedikit kasih gimana kita bisa melihat valuasi perusahaan itu udah murah, apa lagi mahal atau enggak, dengan cara yang cukup sederhana. Itu dengan menggunakan Funda Chart. Ini fundamental chart di Stockbit. Aduh, promo lagi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bagaimana grafik pertumbuhan, grafik harga, grafik fundamental. Misalnya kita mau lihat price earning-nya secara rata-rata 5 tahun gitu. Misalnya 5 tahun. 5 tahun biasanya price earning-nya Jasa Marga ini dihargain berapa sih sama pasar gitu. Secara 5 tahun, 12,5 ya. Biasanya dihargain sampai dengan 12,5 dibandingkan dengan labanya. Emangnya sekarang PI-nya berapa misalnya? Kita sekarang price earning-nya berapa? Lihat ya. Current PI ratio. Oh, ternyata rata-rata dia 12,5 dalam 5 tahun, dia rata-ratanya 12,5. Tapi kalau sekarang kok cuma dihargain cuma 6,7, berarti ada potensi kalau memang mengikuti masa lalu, tapi itu cuma masa lalu ya teman-teman. Itu perlu kita pertimbangkan. Mungkin nggak mesti perusahaan akan menghargainya seharga 12,5 kali lagi. Tapi itu bisa kita jadikan gambaran bahwa harga sekarang itu dibandingkan masa lalu itu cenderung lebih murah. Kalau kita bandingkan dengan 3 tahunan, oh ternyata secara 3 tahun Jasa Marga ini dihargain biasanya itu dalam harga 8,0 kali dibandingkan earnings-nya atau EPS-nya. Tapi sekarang kok cuma dihargai 6,75 kali. Kenapa ya? Kenapa investor menghargainya dengan lebih murah? Nah, itu perlu kita cari. Kalau kita yakin suatu saat akan kembali lagi setidaknya ke angka 8 apa ke 10, ya berarti itu ada potensi yang cukup besar di situ. Ada potensi gap yang naik. Kan kalau untuk mengejar ke 8 atau 10 kan kalau nggak labanya diturunin, ya harganya dinaikin. Nah, kalau kita yakin harganya yang akan naik, ya udah kita investasi di sini. Tapi kalau kita yakin, kayaknya ini perusahaan madesu deh, kayaknya yang ada labanya makin turunnya ini akan semakin tinggi tanpa perlu harganya naik gitu. Nah, itu cara simpel untuk melihat sesuatu itu udah mahal atau murah. Ini selain PE juga kita bisa melihat pakai price to book value. Kadang yang sederhana seperti ini tuh bermanfaat ya. Kita lihat price to book value. Sekarang 0,7. Oh, biasanya dalam 3 tahunan dihargai berapa sih Jasa Marga? Oh, biasanya 1,3 kali. Berarti ada selisih 0,4 sekian itu kenaikannya dari biasanya dihargain orang dalam 3 tahun belakangan. Kalau 5 tahunan biasanya PBV-nya dihargain berapa sih Jasa Marga? Kita lihat ya. Ini nggak ada ajakan buat beli dan ini ya teman-teman, ini contoh ekstrim aja karena dia lagi ekstrim, jadi enak contohinnya tuh. Harganya lagi ekstrim, dia dari naik tinggi banget terus turun rendah banget, jadinya enak buat ngecontohin. Kalau perusahaan-perusahaan yang masih stabil gitu tuh susah ya nyontohinnya. Ini cari yang ekstrim biar enak nyontohinnya. Nah, berarti kalau kita berkeyakinan minimal Jasa Marga ini dihargain 1 kali dari PBV-nya, berarti ada sekitar 30% kemungkinan potensi gain kita. Mungkin perlu dihitung lagi ya. Ini simpelnya aja lah biar ini kira-kira segitu. Nah, itu untuk buat lihat gimana perusahaan itu udah murah apa lagi mahal. Itu cara sederhana. Tapi nanti perlu dikombinasikan dengan kualitatif juga terkait dengan gimana proses potensi ekspansinya, gimana kita berkeyakinan. Oh, kayaknya jumlah tol ini akan ditingkatin deh. Kayaknya aku yakin Jasa Marga ini
dalam 2 tahun lagi labanya akan sekian, naik sekian persen. Nah, itu kan berarti kita punya conviction ya, kita punya keyakinan perusahaan ini akan bertumbuh. Tapi kalau kita nggak yakin, kayaknya nggak bakal gitu deh. Kayaknya jalan tol ini akan digratiskan deh. Kayaknya nggak mungkin labanya akan bertumbuh, yang ada malah nyungsep gitu. Nah, ya udah nggak usah, kita tinggalin aja. Berarti harga sekarang walaupun murah akan terus murah seperti itu. Nah, untuk cari perusahaan murah, perusahaan-perusahaan yang murah itu dari 900 ini kita gimana, kita bingung, kita gunain screener. Nah, screener ini buat memilah perusahaan sesuai dengan kriteria kita. Misalnya kita mau EV EBITDA-nya berapa misalnya. EV EBITDA-nya kurang dari 10. Kita mau kasih perusahaan, kita mau lihat perusahaan yang udah ada, yang harganya itu udah cenderung naik. Ini juga kita bisa filter volume. Ini contoh screenerku ini udah ini ya, udah udah mengkombinasikan volume dan value investing. Jadi mencoba untuk mencari perusahaan yang bernilai murah tapi sudah mulai ada kenaikan gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu agak lebih lama gitu. Tapi nggak selamanya bisa digunain kok. Nggak selamanya kita harus mengharapkan sebuah perusahaan itu dihargai dengan lebih cepat, menghasilkan keuntungan lebih cepat. Nggak selamanya benar. Jadi memang perlu keyakinan, conviction, dan kesabaran juga. Walaupun gini ya, nggak mesti perusahaan-perusahaan ini akan kasih return cepat, nggak mesti. Kemudian ini mau buat lihat relative strength ratingnya. Kalau dia 100 itu berarti orang udah percaya semua itu perusahaan ini akan naik, berarti cenderung udah lebih jenuh jenuh nanjak gitu, besar kemungkinan akan turun, dikhawatirkan ada potensi besar untuk jadinya turun kalau udah 100. Tapi semakin kecil nggak mesti juga bagus. Bisa jadi akan terus turun gitu. Nah, terus kita bisa filter PI-nya. Misal aku maunya perusahaan yang PI-nya under 10 aja lah. Kemudian dia ini buat lihat nanti debt to equity-nya berapa. Aku nolin aja ini supaya bisa ngelihat aja nanti berapa. Nggak difilter. Ini nggak jadi. Biasanya kalau 00 gini nggak jadi pemfilter dia. Nah, yang jadi pemfilter itu kalau ada batasan nih. Misalnya aku maunya perusahaannya itu eh, persentase net income marginnya itu harus 10%. Aku nggak mau beli perusahaan yang net income marginnya cuma 1%. Yang kayak tadi, dari 100 miliar pendapatannya, keuntungan bersihnya cuma 1 miliar. Rugi banget ya investasi di perusahaan kayak gitu. Nah, maka difilter lah di sini. Kemudian, nah, kalau screener yang ini itu uh, mau cari perusahaan-perusahaan yang growth, yang punya PEG rasio, yang pertumbuhan labanya itu lebih cenderung lambat dibandingkan eh, yang cenderung lebih cepat pertumbuhan labanya dibandingkan pertumbuhan harga sahamnya. Nah, nanti kalau kita usahakan cari yang under 1. Oh, ternyata nanti ada perusahaan ini nih. Oh, ternyata ada Temposcan nih. Dia PEG rasionya 0,3. Tapi aku nggak mau cari yang harganya yang udah naik. Aku mau carinya harganya yang masih yang masih normal, atau eh, masih murah. Makanya relatif strength indexnya aku cari urutin dari yang lebih kecil. Karena kalau udah tinggi ini biasanya ini yang udah pada naik-naik nih. Nah, mau lihat dari yang lebih kecil. Oh, kayaknya Temposcan. Lihat dulu Temposcan. Temposcan ini perusahaan apa ya? Dia bisnisnya gimana? Potensi industri farmasi ini gimana ke depannya gitu. Nah, terus lihat valuasinya. Baru nanti lihat valuasi Temposcan-nya. Kayaknya Temposcan ini lumayan growth ya dari 2003 ke 2024, tapi 2025 kayaknya mendapat tantangan yang lumayan ya. Dari dia 800 biasanya laba bersihnya, kok ini cuma jadi 600, dari 2024 ada penurunan gitu. Terus lihat lagi price to book value-nya berapa, PI-nya berapa, terus lihat harganya juga. Nah, oh ternyata secara garis panjang Temposcan ini udah lumayan naik, tapi kalau kita lihat secara tahunan dia udah turun 15%. Gimana ya potensinya? Nah, ini perlu conviction conviction seperti ini yang nanti kita pelajari lebih lanjut. Misalnya, oh net income marginnya 8% gitu.
Nanti kita lihat satu persatu dari sini. Ntar kita lihat CBPE, kita lihat ini, kita lihat juga auto. Nah, ini untuk memfilter. Menu memfilter perusahaan-perusahaan yang menurut kita yang sesuai dengan kriteria kita. Nanti teman-teman mungkin akan punya ini sendiri, apa metode-metode sendiri yang akan digunakan. Nah, ini ada nikel, ada NCKL, ini dia 0,6. Terus ada yang lebih murah nih, OBMD. Oh, berarti pertumbuhan laba OBMD dibandingkan harganya lebih cepat pertumbuhan labanya. Sampai 0,07 dan 0,12. Itu kecil banget kan? Semakin kecil semakin bagus gitu. Terus kita lihat OBMD. Oh iya ya, ternyata pertumbuhannya dari 2023 24 ke 2024 udah 40 gitu. Wah, luar biasa ini perusahaan growth-nya. Ternyata kita lihat tahun 2025 kok ada tantangan ya. Dia dari semester 1 dia dapat 27, kok semester 1 2025 cuma 22. Nah, ini kita ulik lagi nanti. Apakah kita yakin akan masuk ke sini juga lebih tinggi? Apa gimana? Ini perlu keyakinan, conviction, dan kita pelajari lebih mendalam tentang bisnis perusahaannya seperti apa. Jadi singkatnya, menu screener ini bisa kita manfaatkan untuk memfilter perusahaan-perusahaan sesuai dengan kriteria kita berdasarkan valuasi-valuasi yang sudah kita pahami dan kita yakini itu bagus gitu. Tapi nggak semuanya ini bisa kita telan mentah-mentah gitu. Kita perlu pelajari lagi secara lebih mendalam. Begitu, Bang Safarin. Apakah ada kelanjutan? Ya kayaknya kelanjutannya Zoom lagi sih. Oke, nanti kita Oke. kita bikin sesi selanjutnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, Bang ya. Aduh, mungkin aku itu aja cukup, yang lain mungkin. Makasih banyak. Makasih, siap. Makasih Bang Safarin. Yang lain, Jeki udah tidur, Jack? Apa masih monitoring? Aku Ini nggak merhatikan bro? terus, Dus. Apa, Jack? Agak penting melihat tapi banyak Agak, kali, Pak. ya. Kalau dari mindset dan mentalitas tadi udah inilah ya, udah paham lah ya. Tapi aku baru tahu lo yang pakai Fundachart tuh. Oh Stock ya, Gate. baru tahu ya. Nah, Baru itu tahu, jadi Pak. bisa 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 pakai itu buat melihat cek secara historis ya, tapi ya nggak ada jaminan ke depannya bakal gimana. Kita melihatnya secara Oh, historis. aku Dia udah menghitung manual, anjir. apa? Aku aku menghitung manual selama ini. Oh, nggak perlu, seharusnya itu bisa Bisa di ini dipermudah dengan pakai Funda Chart. kelas, Dus. Kelas aman, Jack. Oke, ini udah baru gabung tapi sesi materinya udah habis. Ini ada Bang Arsi. Udah sesi tanya jawab, nanti kita langsung closing. Oke, kalau udah aman semuanya, makasih.